eh, Kementerian Luar Negeri kepada Menteri. Kita juga menemukan hal begitu. Jadi surat itu dimulai atau dalam hal ini katakanlah lead ya, diambil dari lead, dimulai dari informasi gitu loh ya. Informasi itu adalah sesuatu yang tidak baru ya. Kalau dalam majalah, dalam jurnalistik itu tidak baru. Yang baru adalah fakta ya, fakta peristiwa, fakta pendapat itu baru. Kalau informasi, apalagi informasi sifatnya deskriptif itu pasti sudah lama kayak begini. Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR) ini merupakan lembaga tinggi negara yang bertugas sebagai wakil perwakilan negara rakyat dari rakyat Indonesia. Ini sejak zaman Belanda orang juga tahu ya, sejak merdeka lah ya, Belanda belum ada DPR RI. Sejak ada DPR RI juga tahu. Nah, hal yang sudah kita ketahui ini jangan ditaruh di awal ya. Sama dengan tadi saya cerita soal surat, seperti kita ketahui budaya Indonesia sangat beragam, mulai dari Aceh sampai dengan Papua. Begitu juga bahasanya, begitu juga kebiasaannya. Mulai dari begitu, orang itu malas baca begitu. Kenapa? Karena dia sudah tahu. Yang kedua, dia menganggap itu bertele-tele gitu ya. Apa sih yang mau diomongin gitu? Nggak langsung. Nah, dalam hal ini sebenarnya poin gagasan utama dari majalah kamu itu rupanya adalah walaupun begitu tingkat kepercayaan publik terhadap DPR masih sangat rendah. Jadi kamu bisa mulai sebenarnya tingkat kepercayaan publik terhadap DPR RI masih sangat rendah. Padahal dia mewakili rakyat, misalnya begitu ya. Padahal DPR adalah lembaga tertinggi yang perwakilan rakyat. Udah segitu aja. Itu pandangan tertinggi. Sebenarnya kalau misalnya mau dikoreksi ini, kenapa rendahnya gitu? Seberapa rendah ditanggain? Jadi tingkat kepercayaan publik terhadap DPR masih rendah dan makin rendah. Masih rendah itu dan makin rendah agak beda ya penekanannya. Atau kamu kasih angka atau apa? Ini kamu jangan memperbaiki lagi, kamu udah selesai ya. Ini hanya pengetahuan. So kalau diperbaiki lagi nggak bakal selesai. Udah, ini udah selesai. Cuma saya akan membahas apa yang telah kamu kerjakan gitu. Di separuh semester ini saya sudah berjanji buat kamu semua tidak ada lagi tugas. Oke, apakah ini bisa dipahami ya? Nah, yang lainnya adalah gambar ini ya. Kalau kamu bikin ininya DPR, apa namanya, HL-nya, headline atau cover story-nya DPR, maka gambar ini terkait dengan DPR. Oh, ini kayaknya nggak terkait ya. Ini gambar apa ya? Pilar-pilar, maksudnya pilar ini, pilar demokrasi gitu. Iya Pak, saya ngambilnya tuh kan dari judulnya ya Pak ya. Itu yang pilar-pilar itu saya ngambil dari pilarnya terus disatuin sama persnya yang jadi solusi buat salah satu pilar itu jadi solusi demokrasi itu Pak. Oh, oke. Jadi ini adalah gambar yang asosiatif berarti ya. Iya Tidak. terus yang balik yang puzzle ini saya maksudin buat eh, penggambaran solusinya gitu Pak, pemecahan solusinya gitu. Yang mana itu? Yang Gambar puzzle, yang puzzle, puzzle iya, yang di iya, balik kertas itu, di atas, yang di belakang judul. iya, Oh, itu iya, puzzle. iya. Oh, oke. Yang warna kuning, kemudian apa sih ini warnanya abu-abu ya, dan Silver. lain-lain. Silver ya. Heeh. Oke. Ya oke, asosiasinya oke. Oke, cover begitu ya. Cuma biasanya gini ya, penempatan kursornya kelihatan nggak sih? Goyang-goyang nggak? Terlihat, Pak. Terlihat. Terlihat ya. Nah ini tanggal terbit, harga majalah ini biasanya orang tidak menaruh di tengah gitu ya. Di tengah dari atas bawah gitu ya, sentring atas bawah. Tapi naruhnya di bawah nih, atau di atas sekali, jarang sekali yang di atas sih sebenarnya, tapi ada di bawah sini, di sini misalnya. Tapi kalau di sini memang
secara layout kamu akan terganggu oleh ini ya, karena dia sangat menumpuk ke bawah. Sebenarnya secara komposisi ini baik ya, sudah sangat baik penempatannya, seimbang, tetapi penempatan majalah ini kan identitas majalah, harga dan lain-lain ini tidak sesuatu yang penting banget gitu ya dibanding isinya gitu. Jadi ini biasanya sih kalau di bawah di sini. Nah, untuk mengimbanginya barangkali kamu menggunakan judul yang lain ya. Taruh lagi satu judul di sini, kemudian ID majalah ini taruh dengan di bawah sini, tapi dengan tipografi atau font yang lebih kecil ya. Ini kamu bayangkan font 22 Mei ini. 22 sampai 24 Mei 2023 sampai dengan ISS ini. Itu tipografinya kan lebih besar ya dibanding Dewan Perwakilan Rakyat gitu ya. Atau lebih kecil atau sama ya. Nah, biasanya hal-hal yang seperti ini di ID majalah ini ditaruh informasi sekedarnya ya, artinya dia terbaca di bawah ini. Pastilah poinnya itu lebih kecil dari lead yang pilar keempat ini ya. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR ini merupakan lembaga ini. Ini kan kira-kira ini mungkin 11 ya atau 12 ini tahu. Nah, yang 22 sampai 28 Mei dan seterusnya itu mungkin dibikin 9 ya atau bahkan 8 ditaruhnya di bawah di sini. Kalau dalam hal ini karena layout kamu begini, mungkin kamu bisa menaruhnya sebaris ya. Gitu. Atau ini kamu naikin sedikit ini pilar keempatnya sampai dengan lead ini yang sangat rendah halaman 47 sehingga ID majalah ini 22-28 Mei sampai ISSN ini kamu taruh di ujung bawah kiri. Ini untuk komposisi cover pada umumnya ya, cover majalah. Oke, sekali lagi ini tidak perlu kamu perbaiki ya, ini buat pengetahuan ya. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, selanjut ya. Kemudian tim redaksi. Tim redaksi, pelaksana, bendahara. Majalah itu nggak punya bendahara ya. Bendahara itu organisasi kampus. Kalau kamu meninggalkan kampus, kamu tidak akan menemukan kata bendahara pada institusi bisnis. Yang ada adalah, jadi gini, dalam ini pengetahuan buat kamu, bahwa majalah itu diterbitkan oleh badan hukum. Badan hukum itu adalah organisasi yang terdaftar di Kementerian Hukum ya, yang punya legalitas dan lain-lain. Nah, semua badan hukum yang bentuknya PT itu diketuai yang namanya redaktur utama. Nah, redaktur utama ini membawahi beberapa redaktur. Pada umumnya, kalau misalnya organisasi bisnis, di bawah redaktur utama itu adalah satu redaktur SDM, redaktur keuangan, redaktur marketing, redaktur sales, kemudian redaktur produksi gitu. Pada umumnya itu ya. Jadi yang ini maksud kamu adalah orang bagian keuangan, kamu sebut di sini istilahnya adalah redaktur keuangan. Nah, lalu penempatannya mestinya ini tertib. Jadi majalah itu dibagi dua di dalam orang yang mengerjakannya ya. Berdasarkan orang yang bekerja pada majalah itu dibagi dua golongan besar. Pertama adalah bidang redaksi ya. Yang kedua bidang usaha. Nah, bidang redaksi ini adalah pemimpin redaksi, redaktur pelaksana, editor bahasa, desain grafis, sama reporter dalam hal yang kamu bikin ya. Sedangkan bagian usaha itu di bawahnya ya. Buat di sini. Di sini ada direktur utama, kemudian direktur namanya 1, 2, 3, 4. Terus adalah kamu bikin bagian
Ada yang mengatakan bagian, ada yang menyebutnya divisi. Divisi marketing, pemasaran nih ya. Kemudian ada divisi iklan, kemudian divisi humas. Nah, yang pemasaran ini ditaruh di bawah sama bagian keuangan di bawah di sini, di bagian usaha. Setelah reporter dan lain-lain itu merapat ke atas. Redaksi, redaktur pelaksana, editor bahasa, desain grafis, sama reporter. Tapi kamu nggak punya redaktur ini ya. Kalaupun mestinya kamu ada redaktur, redakturnya ditaruh di bawah redaktur pelaksana ya. Itu pengetahuan buat kamu ya. Jadi di sini yang kurang adalah bagian usaha ya. Kau perhatikan semua majalah, surat kabar di Indonesia ataupun di majalah Time dan yang lain, itu masheadnya begitu dibagi dua. Dan sebagai mashead, ini nih tim redaksi. Jadi bukan tim redaksi namanya di sini. Kamu nggak usah kasih nama ya. Atau PT apa, majalah, nama majalahnya di sini. Terus di sini bukan tim redaksi aja yang ada, bendahara itu bukan tim redaksi. Pemasaran itu bukan tim redaksi. Nah, ini sangat mencolok dibanding surat yang di sebelahnya ya. Padahal kepentingan buat pembaca, ini mesti yang sebelahnya salam redaksi ini lebih tinggi. Sedangkan tim redaksi ini sebenarnya itu pertanggungjawaban redaksi terhadap pembacanya. Jadi orang tahu kalau mau melihat siapa di sini yang bertanggung jawab terhadap majalah ini, siapa yang bekerja di sini. Nah, dibaca nama-namanya itu. Mestinya ukurannya kecil aja. Salam redaksinya yang lebih panjang gitu ya. Oke, kemudian salam redaksi. Ini saya baca sedikit ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak rahmatnya sehingga dapat terselesainya majalah Iposa. Jadi gini ya, kamu kan bikin majalah berita mingguan ya. Jadi itu nggak ada ininya nama saya gitu kan, selaku dosen. Jadi ini kamu bikin redaksi majalah sebenarnya. Misalnya pembaca yang budiman, pekan ini kita akan menurunkan misalnya laporan utama tentang tingkat kepercayaan DPR RI di mata rakyat, di mata orang yang diwakilinya, gitu kan. Menurut survei Ifosa, tingkat kepercayaan itu sangat rendah, gitu. Ini mengkhawatirkan karena DPR RI mestinya adalah wakil rakyat dan mesti sangat dipercaya oleh rakyat, tapi yang terjadi sebaliknya. Apa penyebabnya? Nah, reporter kami mengangkat cerita tersebut sebagai laporan utama kali ini. Reporter kami berusaha menghubungi semua stakeholder atau orang yang berkepentingan dengan DPR, mulai dari presiden, DPR, kemudian para negarawan di Indonesia. Kami menyelesaikannya dengan mewawancarai semua orang yang terlibat dan kami butuh waktu yang panjang untuk mendapatkan wawancara khusus dengan tokoh-tokoh besar itu. Selamat menikmati. Sangat segitu aja ya kalau pendek. Jadi di sini tuh bukan tentang tugas. Sekali lagi, memang kamu dapat tugas bikin majalah, cuma dalam majalah itu kamu jangan sebut-sebut tugas. Jadi kalau kita kasih nih ya ke Dikbud sebagai contoh, dia tahu ini majalah berita gitu loh ya. Gitu. Kalau begini kan dianggap majalah kampus kali ya, karena ada nama saya sebagai, terus kamu sebut juga masih banyak kekurangan, kesalahan dari penulisan majalah. Ya nggak perlu ya. Gitu ya. Apakah kamu memahaminya semua? Dan sebenarnya nggak masalah juga, kamu bukan nggak masalah ya. Hal yang wajar kamu membuat begini karena kamu kan baru belajar majalah. Semua ada pertama kalinya dan semua pasti ada salahnya.
majalah yang profesional aja pasti ada salah, cuma dibuka di bagian-bagian ini. Kita lanjut ya. Ini daftar isi. Oh keren ini, kamu bikin ini keren ya, desainnya keren, usaha agama. Oh kamu berdasarkan ini ya, urutan halaman. Keutamaan di bulan Ramadan. Ya ini sebenarnya bahasanya belum diperbaiki ya, saya nggak membahas bahasanya kalau panjang sekali, termasuk di sini. Kelak nanti kalau kamu bekerja di majalah dan kamu membuat pengantar redaksi, jangan Tuhan itu jangan kamu bawa-bawa ya, apalagi Tuhan dari agama kamu gitu ya. Sebab yang baca majalah ini agamanya beda-beda gitu. Dan Tuhannya beda-beda. Terus kalau kamu sebut ini Allah Subhanahu wa taala ini ya. Oh, kamu menamakan ini rubriknya opini, bukannya kayak selingan gitu ya. Ya tapi nggak apa-apa kalau menurut ini kamu opini. Ya intinya adalah ininya udah cakep lah ya. Daftar isinya. Oke, kita lanjut ya. Ini 3 kolom ya. Ini ininya nggak kegedean ya kamu fontnya. Fontnya berapa ini kamu bikin? Font isi. Siapa ini yang bikin ini tipografinya? Nggak ada yang tahu apa ya? Kayaknya 12 poin. Nah, 12 ya. Majalah yang 12 itu memang ada ya. Itu namanya majalah biasa satu, majalah anak-anak ya. Yang kedua majalah leisure gitu, majalah apa? Atau hiburan ya. Itu yang sifatnya nyantai. Tapi kalau majalah berita itu poinnya kecil ya. Poinnya itu biasanya ya 9, 10 lah paling tinggi. Yang 12 ini kelihatan sih satu halaman ini cuma beberapa paragraf ya, 1, 2, 3, 4. Kalau kebanyakan yang kita anggap apa yang huruf A. Apakah kamu tahu rahasia di bulan Ramadan? Ini dianggap satu paragraf, berarti 5 gitu. Lalu ini kamu bicara tentang Ramadan, kemudian ada gambar di sebelah kiri. Ini gambar ini sifatnya kalau begini namanya ilustrasi ya, ilustrasi dari artikel ini ya. Nah ilustrasi ya bagus juga sih sebagai ilustrasi, cuma kalau kamu maksudkan ini tadinya adalah sebagai news ya, ini gambarnya nggak boleh ilustrasi. Tapi ini kan dari sisi judulnya aja ini bukan news ya, ini adalah artikel. Terus di caption ini ada potret makanan di bulan Ramadan. Kaitannya apa ya? Misalnya kalau kamu ingin mengatakan ini makanan yang baik bulan Ramadan, ya kamu sebutkan aja tajil atau ini potret makanan di bulan Ramadan. Ini kan captionnya si Rafael ya, orang yang membuat apa namanya ini foto buat kebutuhan untuk mungkin jual foto. Ini XIZ ini apa ya? Ada yang tahu nggak? Saya bertanya ini bukan dalam rangka majalah, cuma saya kemarin ketemu orang yang company itu XIZ. Apakah dari mereka ini? Nur Afifah ada? Nur Afifah. Nggak ada ya? Suara saya jelas nggak sih? Jelas, Kak. Jelas ya? Kelihatan capeknya nggak dari suara?
Teko saya besar ya. Oke, kita lanjut ya. Walaupun tidak ada yang menjawab nih, manusia. Halaman berikutnya. Ini majalahnya 2 halaman. Oh, ini mestinya lihatnya 2 halaman ya, gimana ya caranya buat tampilnya itu spread. Misalnya di sini ya. Nggak bisa ya di sini ya, di apa namanya? Tampilan spread. Oke. Potret makanan bulan Ramadan. Ini captionnya kok sama? Kalau peringatan ya, caption dalam satu majalah itu nggak boleh sama ya. Walaupun isinya sama ya. Nah, kalau kamu bikin sama captionnya, biasanya itu fotonya itu berada dalam satu berdekatan dan dikasih tanda dia berada dalam satu frame gitu. Nah, di bawahnya baru satu aja captionnya nggak apa-apa. Tapi kalau fotonya terpisah gini, itu nggak boleh captionnya satu ya. Mesti 2. Ini halaman, oh ini halaman 1 ini halaman kiri, ini halaman kanan ya. Kemudian yang ini kiri lagi. Kiri. Potret beribadah dan bulan Ramadan. Ini bukan berita ya, sekali lagi, mestinya ini bukan, rubriknya bukan agama. Dan ini adalah opini. Apalagi, sekali lagi saya bilang, bahwa dalam berita itu kamu nggak boleh berkamu-kamu gitu loh ya. Apa kamu tahu rahasia di bulan Ramadan? Nggak tahu lah kita ya. Atau tahu, tapi kamu nggak boleh menyapa begini. Terus kebanyakan kita pasti sudah tahu bahwa bulan Ramadan, bulan suci umat Islam yang menyimpan banyak kemuliaan. Sehingga di antara mereka berbahagia dengan datangnya tamu agung ini, dan sikap itu bahkan menjadi satu tanda kan. Ini sekali lagi, ini kalimat yang ngaco ini ya. Subjek, predikatnya, gagasannya dari awal satu ini sini nggak jelas. Jadi kamu harus, menurut saya nih ya, kamu harus belajar lagi menulis ya. Menulis kalimat yang clear ya. Kalimat yang clear, gagasannya satu, jelas, SPU-nya jelas, dan efektif gitu. Dalam satu kesempatan tausiah dari Ustadz Adi Hidayat mengingatkan kepada kita keutamaan bulan Ramadan. Ini juga begitu. Ini kalau kalimat ya, secara bahasa itu tidak boleh dimulai dengan dalam. Itu mengaburkan subjeknya ya. Misalnya gini, dalam satu kesempatan tausiah dari Ustadz Adi Hidayat mengingatkan. Sebenarnya kan yang ingin kamu katakan, Ustadz Adi Hidayat mengingatkan pada kita, begitu kan? Ya nggak Nur? Nurnya nggak ada ya. Jadi sekali lagi dimanapun kamu berada, walaupun kamu bikin diary, catatan harian kamu, jangan kamu mulai kalimat dengan dalam. Itu nggak ada artinya ya. Kecuali kamu bikin puisi ya. Dalam keheningan Ramadan, saya mendapat Lailatul Qadar. Tiba-tiba saya kaya raya, hati saya senang, hidup bahagia. Itu nggak apa-apa ya, karena bukan news. Dan ini adalah opini, kalimatnya jelas. Opini. Oke, dan ini adalah dari di mana ini dalam satu kesempatan tausiah. Pasti kan bukan wawancara dengan Ustadz Hadi Hidayat. Kemudian penulisan Ustadz itu secara bahasa Indonesia tidak pakai D, Ustadz. Ustazah sama dengan bahasa Arab. Ustazah, D itu nggak kental ya. Nah, ini secara teknis lagi. Biasanya, dan biasa ya, majalah itu kan ada nama rubrik kayak begini, agama.
Nah, ini kamu hanya muncul agama ini di artikel, di halaman pertama artikel. Seharusnya di halaman lain, misalnya di sini ya, itu juga muncul, cuma dengan porsi yang lebih gede, lebih kecil ya. Kalau ini HL-nya, ini agamanya segini, fontnya, tipografinya, maka di bawahnya ini lebih kecil lagi gitu loh. Di setiap halaman tuh ada, sehingga kalau orang membalik-balik majalah atau bisa ketahuan, oh ini rubriknya rubrik agama. Dan urutan ya, urutan isi majalah itu tidak mesti berdasarkan alfabet ya. Ini kan kamu bikin berdasarkan alfabet nih, agama, budaya, ekonomi bisnis, kesehatan, kriminal, lifestyle, lingkungan. Ini kan urutannya begitu. Nah, dari majalah tidak mesti begini ya. Biasanya kalau majalah itu setelah rubrik utamanya yang muncul duluan biasanya cover story atau yang semuanya current issue. Current issue itu pada majalah ada 4 ya. Pertama politik atau nasional, kedua ekonomi, ketiga olahraga, keempat hukum kriminal gitu. Nah, yang lain biasanya dia taruhnya di belakang. Ini adalah 4 rubrik yang paling banyak dicari orang karena isunya ya. Current isunya, jadi ditaruh di bagian depan. Kamu ini ya, diingat-ingat karena saya mengambil nanti bahan ujian akhir semester dari penjelasan-penjelasan begini. Ini saya melihatnya kan di komputer saya PDF nih, saya nggak melihat wajah kamu. Coba saya intip dulu pada masih di sini nggak nih? Tinggal si Rahayu nih yang buka kamera ya. Anjir. Masa ada banget gua. Mita udah buka lagi. Oke. Kita lanjut ya. Ini rubrik utama, rubrik agama udah. Ini sayang sekali nggak ini ya, saya tidak bisa melihat keseluruhan. Karena nggak bisa di-spread ini penampilan dari PDF. Oke, terus gini juga satu lagi, kalau kamu bikin majalah, ini kamu bikin yang justified dengan rata kiri ya. Jadi justified tapi rata kiri. Jadi bagian-bagian terakhir, paragraf terakhir itu tidak lompat. Hanya gini, melawan hawa nafsu maka dirinya memperoleh kemenangan dan membuat jiwa mereka penuh syukur dan bahagia. Dan bahagianya mesti nyatu gitu. Kemudian dirinya memperoleh. Ini juga nggak ada jurang-jurang seperti ini dalam kalimat. Jadi saya pengen baca nih artikel. Dalam hal ini Ustadz Felix mengatakan, dengan sebuah ajang pertandingan sepak bola untuk dijadikan contoh, apabila dalam piala liga, piala kompetisi memperoleh treble winner, maka kejadian seperti ini sudah bukan treble winner lagi, melainkan 10 kali treble winner, karena telah memenangkan selama 30 hari berturut-turut. Jika seorang yang telah menang selama 30 kali, maka mental dan rasa kepercayaan dirinya pasti sangat tinggi. Maka seharusnya hal itu juga terjadi pada orang-orang yang berpuasa dan bagi mereka yang juga menjalankan ibadah Ramadan. Ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian menyampaikan ketika sudah jelas, sudah genap sekali apa yang sudah jadi latihan itu, kalian genapkan menjadi 30 hari latihan itu, maka kalian menjadi pemenang 30 hari melawan hawa nafsu dengan melalui video live streaming akun pribadinya. Ini kita tuturnya melalui video live stream melalui akun YouTube pribadinya. Ya, ini
ya bilang aja ya tutur Ustadz mana nih, Ustadz Felix apa Ustadz gitu. Tutur Ustadz Felix melalui video live streaming di YouTube-nya. Oke. Jadi ini kamu nonton YouTube, mau bikin beritanya, dan yang kamu kutip adalah Ustadz Adi doang dan Ustadz Felix. Felix Xiao.